Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta pembelajar yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah, nikmat dan kesehatan hingga kita bisa bermuajahah walaupun secara online pada pagi hari ini. Sholawat serta salam terunjuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerang zaman. Semoga kita menjadi umatnya yang tetap istiqomah untuk meneladani suri tauladan atau uswatun hasanah dari beliau. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pembukaan pembelajaran hari ini, saya sudah men-share materi, saya sudah lengkapi dengan penjelasan melalui channel YouTube saya. Saya berharap Anda semua sudah menyimaknya. Kalaupun toh belum selesai atau belum sempat menyimak, saya berharap nanti para peserta pembelajar menyimak secara mandiri, sehingga pembelajaran pada Zoom meeting ini lebih pada interaksi dialog. Begitu, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, saya sudah cek di di channel YouTube saya ada 2 komentator yang sudah sampai, nanti akan kita bahas. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam channel YouTube saya, konten itu sudah menjelaskan tentang topik mengenai dinamika studi agama kontemporer. Sedikit saya beri ulasan teman-teman. Inilah realita, inilah fakta yang harus diterima oleh semua umat beragama, apapun agamanya, bahwa perkembangan zaman seiring dengan modernisasi, globalisasi memang membawa dampak perubahan yang tidak lagi bisa dihindari, termasuk terhadap institusi agama yang dianggap memiliki keabadian dan kebenaran mutlak. Dalam konteks metode pembelajarannya atau studi tentang agama di era kontemporer, memang mau tidak mau harus mengalami perkembangan pula. Ini tidak lagi bisa dihindarkan di hampir semua agama. Nah, terlebih hadirnya teknologi informasi dan komunikasi ya yang sekarang konon sudah memasuki era 4.0 dengan berbagai karakternya ya, artificial intelligence, big data, everything internet, dan lain sebagainya. Ini tentu akan muncul yang namanya fenomena disruption ya, terjadi penjungkir balikan, guncangan yang hebat terhadap institusi-institusi yang dianggap mapan sebelumnya, termasuk juga institusi agama. Nah, di dalam keyakinan umat beragama memang sudah selazimnya bahwa kebenarannya harus diyakini sebagai sebuah kemutlakan. Tetapi juga harus disadari seiring dengan perkembangan teknologi itu dan perubahan sosial budaya di dalam kehidupan bersama, tentu ini akan mengguncang-guncang dan tentu saja studi-studi agama yang sebelumnya dianggap mapan maka akan dikritisi kembali, bahkan beberapa hal digugat. Nah, ini tidak lagi bisa dihindari teman-teman. Bagaimana sikap umat beragama menghadapi situasi ini? Karena ini tidak bisa dihindari, maka umat beragama mestinya mencari jalan solusi atau jalan yang produktif dan bisa memberi solusi begitu. Bukan bersifat asketik, avoiding, menghindar, atau rejection ya, karena itu bukan solusi. Rasulullah sendiri kan memang akhirat itu penting, tetapi bukankah kita hidup di dunia yang kita jalani ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, saya mengajak Anda berpikir kritis menghadapi fenomena ini karena
hampir semua institusi sosial mengalami guncangan dengan kehadiran teknologi itu. Apakah agama akan bertahan dalam situasi konservatif, dogmatis, atau agama bertransformasi mengadaptasi perkembangan-perkembangan yang ada. Dan kalau agama baik dalam pilihan bertahan secara konservatif maupun transformatif, tentu ada berbagai risiko, dan risiko manakah yang paling minimal ketika menghadapi fenomena semacam itu. Nah, saya yakin para peserta pembelajar di sini sudah lama belajar atau studi agama ya, bahkan kalau Anda berlatar belakang keluarga Muslim, bukan mu'alaf, mungkin Anda sejak lahir itu sudah diperkenalkan dengan ajaran-ajaran agama ya, norma-norma agama. Begitu juga di jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Saya yakin Anda sudah lama, tetapi jarang sekali di antara kita mengkritisi kembali, bukan dalam kerangka untuk mengeliminasi agama dalam kehidupan kita, tetapi mengkritisi dalam pengertian supaya kita menemukan makna terdalam dan sekaligus bisa menyikapi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, inilah teman-teman yang saya sampaikan pertama ya. Kedua adalah di situ saya sudah menjelaskan berbagai tipe atau model di dalam studi agama kontemporer ya, sejak dari pendekatan normatif doktriner yang melihat agama sebagai hitam putih, dogma yang bersifat mutlak kebenarannya tidak bisa diganggu gugat. Kedua adalah kultural historis, di mana institusi agama, nilai-nilai agama dikupas dalam konteks budaya dan sejarah, sehingga kebenaran agama memungkinkan adanya akulturasi, asimilasi, dialektika yang terus-menerus. Disitulah kemudian ketika Islam dikontekstualisasi di ruang yang berbeda dari sumber mulanya, yaitu di Timur Tengah, di Arab sana, maka Islam mengalami perpaduan-perpaduan, kombinasi-kombinasi yang dalam konteks antropologi disebut dengan asimilasi budaya atau akulturasi. Nah, inilah kemudian kalau dalam realitas masyarakat Indonesia ada Islam Jawa, ada Islam Bakumpai, ada Islam Minang, ada Islam Aceh, ada Islam Papua bahkan, yang mungkin prototipenya ada berbagai perbedaan dari asal mula Islam itu dilahirkan. Kemudian yang ketiga adalah model kritis filosofis. Ini adalah sebuah pendekatan mungkin dalam perspektif lain disebut dengan fenomenologi, yang ingin mengupas atau mengambil hikmah di balik syariah ya. Nah, disinilah kemudian umat beragama dituntut untuk tidak stagnan, tidak berhenti atau terpaku pada simbol-simbol eksplisit atau tersurat, tapi punya kemampuan menembus batas apa-apa yang tersurat itu, sehingga yang tersirat bisa diambil. Disinilah kemudian penggunaan akal atau bahkan beberapa aliran dalam filsafat digunakan dalam kerangka untuk mengambil substansinya atau esensinya. Karena bagaimanapun agama itu ketika berkembang, ketika menyebar, apalagi mengalami perbedaan-perbedaan budaya, tentu akan, katakanlah soal bahasa ya, Islam diturunkan dalam bahasa Arab, sedangkan kita itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Dayak, bahasa Bali, bahasa Madura, dan lain sebagainya. Yang tentu untuk memahami makna itu diperlukan upaya-upaya rasional supaya kita bisa mengambil hikmahnya atau intisarinya. Postur atau tampilan dari agama itu sendiri bukankah dikemas di dalam simbol-simbol tertentu atau metafor-metafor tertentu? Kerja akal lah yang dituntut untuk berfungsi, bagaimana simbol-simbol itu bisa dibongkar ya. Karena bisa jadi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang disuratkan di dalam Al-Quran itu adalah fenomena tentang masa lalu yang kita tidak hidup pada zaman itu. Nah, untuk bisa mengambil hikmah itu tentu kerja-kerja akal itu yang diperlukan.
Nah, kalau kita terjebak bahwa simbol-simbol itu sebagai sebagai bungkus yang dianggap sama mutlaknya dengan esensi, maka kadang-kadang agama kehilangan konteksnya ya, dan kadang-kadang sulit diterima oleh akal sehat. Seperti banyak sekali di dalam Al-Quran ya, seperti kisah bagaimana Nabi Ibrahim konon katanya dibakar. Dibakarnya ini apakah faktual, betul-betul dibakar, atau itu sebetulnya hanya metafor saja, itu hanya simbolik saja sehingga itu bisa ditafsirkan secara substantif. Nah, inilah model-model atau contoh dari pendekatan kritis filosofis. Nah, dari ketiga model pendekatan tersebut, pola hubungannya bermacam-macam, sejak dari yang bersifat yang bersifat paralel ya, artinya bahwa ketiganya dianggap sama-sama pentingnya, tetapi di dalam aplikasinya kadang mengalami hipokrisi bahkan sekulerisme, karena ada dalam momen tertentu kita hanya bisa menggunakan pendekatan budaya tapi tidak menggunakan normatif, atau sebaliknya, atau berpola linier ya, ketiga-tiganya tetap dianggap penting tapi lebih mengutamakan salah satunya yang dianggap lebih penting atau diprioritaskan. Dan ketiga adalah pendekatan komprehensif atau sirkuler. Ini ketiga-tiganya diletakkan pada konteks tertentu. Ada saat di mana yang dikedepankan pendekatan kritis, ada ranah-ranah di mana yang mampu bekerja adalah pendekatan normatif, ada saat-saat strategi kultural jauh lebih efektif. Nah, inilah teman-teman dinamika dalam studi agama kontemporer. Nah, sebelum saya membuka dialog secara langsung di dalam interaksi ini, saya mengapresiasi dulu kepada peserta pembelajar yang sudah tertangkap komentarnya. Pertama dari Widya Saputri Agustin, ditulis 29 menit yang lalu, NIM-nya 226110001 dari Prodi Statistika. Saya konfirmasi terlebih dahulu apakah yang bersangkutan Saudari Widya Saputri Agustin sudah hadir di sini. Halo Widya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oh ya, saya sudah melihat Anda. Terima kasih, saya mengapresiasi pertanyaan Widya yang menjadi komentator paling pertama di channel YouTube saya. Saya kasih jempol dulu ya komentar Anda. Sudah saya like. Baik, terima kasih, Pak. Iya, pertanyaannya, bagaimana menjaga keaslian dan kemurnian agama itu sendiri beriringan dengan berkembangnya agama sesuai dengan perubahan peradaban? Apakah agama dilihat dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan dan sudut pandang yang berbeda? Apalagi agama dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Saudara Widya atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan Anda kayaknya ada nada kekhawatiran ini, jangan-jangan agama tidak terjaga kalau ada perubahan zaman atau penggunaan perspektif yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran sendiri sebetulnya Allah sudah menjamin ya bahwa gini, kalau kita yakin bahwa agama Islam itu benar, sebetulnya tidak perlu khawatir. Sebagaimana ilmu pengetahuan, Widya, seperti begini. 1 tambah 1 adalah 2. Apakah Anda khawatir bahwa rumus itu akan berubah seiring ada perubahan fenomena di luar rumus itu? Kemudian jangan-jangan kita kalau nggak ngajarin 1 tambah 1, nanti suatu saat 1 tambah 1 itu 6. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita yakin bahwa Islam itu paralel dengan hukum-hukum logika, hukum-hukum rasionalitas, sebetulnya tidak perlu khawatir. Sebagaimana konsep teologi atau tauhid di dalam Islam, contohnya ya, itu sebetulnya secara esensial sebetulnya sudah abadi dan itu terjaga sampai kapanpun. Kalau saya mengatakan bahwa gula itu manis, apakah kita khawatir bahwa suatu saat karena tes kita berubah gula menjadi tidak manis? Itu kan mustahil sebetulnya. Bahwa suatu saat kemanisan itu
itu tersandar pada bentuk-bentuk yang berbeda itu mungkin, karena itu hanya pada bungkusnya, hanya pada medianya. Yang manis kan bukan hanya gula sebetulnya. Kenangan bisa manis, wajah seseorang yang kita terpesona bisa manis, ya kan? Tetapi rasa manis itu sendiri kan abadi. Tapi jangan pernah melabelkan, jangan pernah menyetempel, jangan pernah membekukan bahwa manis hanya gula. Nah, itu sama dengan kebenaran Islam. Islam itu benar dalam keabadiannya sendiri, dalam lauhul mahfud, dalam penjagaan Allah. Tapi ketika Islam diterjemahkan dalam konteks budaya tertentu bisa berubah-ubah. Nah, kekacauan di umat Islam itu ketika pemahaman di dalam konteks yang berbeda-beda ini kemudian dibekukan dan dianggap itu kebenaran mutlak. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga kadang ada aliran tertentu mengklaim dirinya lah yang paling benar. Mungkin dia benar untuk konteks saat tertentu dan kelompok tertentu, tapi relatif kebenarannya untuk kelompok lain sebetulnya. Karena apa? Kebenaran yang diyakini kelompok tertentu itu sesungguhnya adalah kebenaran subjektif, dan itu sah sebetulnya asal kebenaran itu dikonstruksi dari proses-proses yang benar, bukan membabi buta, bukan fanatisme sempit gitu. Nah, itulah mengapa di dalam Islam itu nanti pada saat topik tentang sumber ajaran Islam ya ada yang namanya ijtihad. Man istahada falahu wahid fa aslaha falahu isnaini. Barang siapa menggunakan akalnya untuk beristihad, maka benar atau salah dia sudah mendapat satu kebenaran. Apalagi kalau hasil ijtihadnya itu, hasil penggunaan rasionalitas itu bermanfaat, bisa divalidasi, bisa diverifikasi, maka dia dapat dua kebenaran. Nah, inilah Widya menurut saya cara menjaganya Islam itu bukan dengan cara mempersempit bahwa tafsiran-tafsiran subjektif itu sebagai kebenaran mutlak. Islam itu harus dinamis. Kekhawatiran bahwa Islam akan lenyap itu bukan hanya terjadi sekarang, sejak zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri pernah khawatir ada sebuah hadis bahwa akan datang suatu zaman bahwa Islam itu ila rosmun. Islam itu hanya nama, tapi buktinya sampai sekarang Islam tetap eksis gitu, tetap berkembang biak begitu dengan berbagai keragamannya. Jadi menurut saya di situ tidak perlu khawatir. Mungkin institusi-institusi Islam mengalami metamorfosis bahkan lenyap itu mungkin ya. Tetapi kebenaran itu sendiri menurut saya bersifat abadi sebagaimana kebenaran bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, yang menjadi problem itu begini. Bungkus-bungkus tentang kebenaran itu akhirnya menjelma lebih besar daripada esensinya. Ini yang menjadi problem dan ini yang menghinggapi umat Islam sekarang ini. Sehingga terjadi pertumpahan darah, konflik, merendahkan kelompok lain. Itu kan menutup diri dalam proses dialektika semacam ini. Nah, makanya rumus di Islam itu kan ikro, baca. Karena di situ ada dinamika tesa, antitesa, sintesa. Nah, umat Islam itu berhenti pada tesis tunggal. Padahal tesis itu adalah sebuah penafsiran. Ini yang repot sehingga menjadi tertutup. Ya, itu problemnya. Jadi kebenaran itu ada dalam dinamika dialektika itu sebetulnya. Nah, ini yang dalam realitas sosial yang kita sayangkan adalah umat Islam cenderung menutup diri dalam proses-proses dialektika. Tidak perlu khawatir. Bahkan saya sendiri ya bergumul, bergaul, bertukar pikiran dengan non-Muslim itu justru sebagai kebutuhan gitu. Saya pernah masuk gereja, saya pernah berdialog satu meja dengan orang yang agamanya beda. Menurut saya itu justru dibutuhkan, apalagi kalau dalam ranah ilmu pengetahuan ya. Jangan sampai ada ustadz yang mengatakan bahwa bergaul dengan non-muslim itu haram. Loh, Nabi sendiri dalam berbagai strategi perang itu mengadopsi dari Majusi, dari Yahudi dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Waktu itu Cina komunis, Cina ateis, Cina belum Muslim, nggak ada agama Islam. Tapi Nabi sendiri terbuka untuk itu, nggak perlu takut gitu. Nah, makanya
Ini yang perlu kita dewasakan dalam konsep berpikir semacam itu. Nah, itu kira-kira komentar. Saya tidak mengklaim ini jawaban ya. Dan saya tidak menjamin bahwa si Widya puas dengan penjelasan saya. Tapi ini hanya untuk mengembangkan dialog. Begitu ya Widya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Iya. Loh, yang kedua ini juga Widya juga. Jadi ada dua pertanyaan dari Widya. Ini juga kalau ini membahas tentang pendekatan paralel yang mengasumsikan bahwa seluruh unsur dalam pendekatan atau model agama itu bisa dikerjasamakan. Padahal ada kontradiksi-kontradiksi. Nah, kembali ke Widya, inilah problem umat Islam ketika peradaban tidak ada di genggaman umat Islam, sehingga di dalam realitas sosial, di dalam kenyataan hidup itu banyak sekali paradok-paradok, hipokrisi-hipokrisi dan kontradiksi-kontradiksi. Nah, bagaimana untuk menjawab semua itu? Susah kalau kita kemudian mengedepankan pendekatan normatif semata ya. Islam itu hanya bisa kafah ya. Itu kalau Islam memegang peradaban, tetapi dengan cara yang benar, bukan dengan memperjuangkan, membayangkan bahwa sistem khilafah, kemudian syariah bisa diglobalkan. Itu dalam realitas sekarang nggak mungkin ya, susah sekali, dan itu menjadi diskus yang terbuka untuk diperdebatkan. Apa sistem khilafah itu cukup handal untuk ditawarkan di dalam era sekarang ini. Nah, pendekatan paralel ini memang dilematis, Widya, karena pendekatan paralel ini menyebabkan dua hal. Satu, hipokrisi. Sederhananya begini, orang Islam itu banyak sekali atas nama pendekatan normatif doktriner mengatakan bahwa bank itu riba. Sampai ada yang nggak mau pinjam di bank, tidak mau punya rekening di bank, tidak mau punya ATM atas nama riba. Membayangkan atau mendefinisikan riba secara sesimpel bahwa kalau tidak pakai dinar dan dirham itu adalah riba. Bunga bank itu dimasukkan kategori riba. Konsisten, istiqomah, sangat memegang teguh itu. Tetapi lupa bahwa dalam realitas sistem ekonomi global itu hampir tidak mungkin kalau kita menghindari bank kalau riba didefinisikan sedemikian rupa. Anda pakai sepeda motor. Sepeda motor itu perusahaannya pasti pakai sistem finance global di mana bunga-bunga bank menjadi bagian dari sistem makronya. Jalan yang Anda lewati dibangun pakai sistem perbankan. Baju yang Anda pakai melalui proses produksi industri yang menggunakan perbankan. Nasi yang Anda makan pakai pupuk yang finance-nya disuplai dari sistem perbankan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa pendekatan normatif doktriner paling benar, di realitas nyatanya Anda sulit untuk mengaplikasikan. Itulah mengapa terjadi hipokrisi-hipokrisi. Kita mati-matian menganti bank, tapi realitasnya tidak bisa menghindari itu. Seperti itu. Jadi pertama adalah hipokrisi, ada kemunafikan di situ. Kedua adalah dampak dari pendekatan paralel itu adalah sekulerisme. Islam itu nanti di topik-topik berikutnya ada namanya skema atau kerangka dasar ajaran Islam. Itu sebuah ajaran yang komprehensif. Obsesinya adalah mencakup segalanya. Tidak ada dunia akhirat, tidak ada, semuanya menjadi satu sebetulnya. Itu kan obsesinya seperti itu. Tapi karena Islam tidak menguasai peradaban, langkah yang paling dimungkinkan adalah adanya pemisahan-pemisahan. Ada kalanya kita ini normatif, tapi ada kalanya filosofis, tapi ada kalanya kultural. Sekedar perbandingan, katakanlah di dunia politik ya. Saya kira sejarah Kristen atau Nasrani, terutama yang dilatari oleh sejarah di Eropa Barat,
di Jerman, di Prancis, di Italia, di Rusia. Waktu itu kan kekuasaan gereja ortodok pernah membuat mistik, ya, pernah membuat sebuah kesalahan fatal dengan menjalin persekongkolan dengan kelas bangsawan, kemudian memanipulasi dogma-dogma agama untuk kepentingan politik. Disitulah kemudian terjadi pembusukan politik, terjadi korupsi, terjadi persekongkolan, melakukan penindasan dan lain sebagainya. Nah, dari fakta semacam itu kemudian karena agama bersekongkol dengan kepentingan politik dan politik ketika itu dipraktikkan secara busuk, maka orang akhirnya menolak agama. Dan apa akhirnya? Karena agama tidak bisa menjawab, agama bahkan menjadi bagian dari kebusukan politik itu, kemudian orang membuang agama dari ranah politik. Ya, itulah kemudian di Barat terjadi sekulerisme. Ketika membahas tentang nation state, negara bangsa, maka agama harus keluar secara total dari ranah politik. Nah, ini agak susah dipraktekkan di Islam. Kristen cukup sukses melakukan itu karena karakter agamanya memang lebih bersifat esoterik, ya, lebih bersifat abstrak gitu. Nah, Islam itu perangkatnya agak rumit, ya. Islam ada syariah, ada fikih, ada sistem muamalah, yang itu semuanya dimasuki Islam, sampai masuk WC saja ada etikanya, makan ada doanya dan lain sebagainya, sehingga Islam itu sangat obsesif, sangat ambisius, mencakup segalanya, termasuk adalah sistem bernegara. Nah, ketika realitasnya sistem politik tidak berjalan begitu cepat dan sistem-sistem konsep di Islam politiknya juga bersifat sebetulnya hanya normatif, maka disinilah kemudian pendekatan paralel ini akhirnya berakibat pada ikut-ikutan sekuler juga gitu. Walaupun untuk konteks Indonesia sudah diformulasikan dengan baik, seperti agama diposisikan sebagai sumber moral. Coba Anda lihat di sila Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Memang bukan Allah Subhanahu wa taala, di diksinya dipakai di situ, tetapi itu cukup mewakili dari substansi Islam. Demikian juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ disebutkan diksi tentang atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, sampailah bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sehingga merdeka itu diasumsikan ada unsur-unsur intervensi Tuhan atas rahmat Allah itu. Ini kan tidak ada di dalam revolusi Prancis contohnya. Orang Prancis mengatakan revolusi itu semata-mata karena kerja keras dari kaum proletar, itu perjuangan revolusioner, perang dan lain sebagainya. Di Indonesia memang ada bambu runcing, ada perlawanan, tetapi tetap itu disublimasi oleh kesadaran bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan ikut campur tangan di situ. Mungkin ini hanya ranah keyakinan, ya, tetapi ini cukup memberi dasar moral bahwa Tuhan itu penting walaupun perlu diformulasikan dalam konteks keragaman Indonesia. Nah, inilah Widya, ambiguitas, dilema-dilema di dalam pendekatan paralel. Nah, itu resikonya karena realitasnya begini, karakter Islam sendiri juga obsesif semacam itu, sehingga sulit sekali dikontekstualisasi dalam era kekinian. Ini teman-teman yang mungkin sekarang Anda ini generasi milenial atau bahkan zenial, Anda hidup di era masyarakat rimpang dan hierarki semacam ini. Media-media sosial yang Anda gunakan itu sekarang juga mengandung berbagai dilema yang luar biasa. Satu sisi dalam studi agama, kita ini mengalami pengkayaan sumber, ya, menjadi lebih praktis, meningkatkan literasi di dalam agama. Anda bisa kapanpun memutar channel ustadz-ustadz yang menjadi rujukan Anda. Anda bisa mengakses sumber-sumber data tentang norma-norma agama. Tetapi ingat bahwa di situ ada hukum-hukum algoritma, ada fenomena hoax, ada fenomena post-truth
Yang itu nanti saling berkelindan, bercampur aduk, sehingga kita semakin sulit mana yang benar, mana yang kredibel dan tidak, mana yang menipu dan mana kebenaran, semua menjadi sulit untuk diurai. Nah, itulah fenomena studi agama yang terjadi pada era sekarang ini. Demikian Widya, ternyata 2 pertanyaan dari orang yang sama. Sebenarnya satu lagi, Pak. Ya, ada satu lagi. Ada satu lagi dari saya juga. Ya, mungkin belum masuk ya karena belum masuk ya. Ya, karena kalau di di komentar di YouTube itu kelemahannya adalah kadang dia membutuhkan waktu beberapa saat baru bisa dibaca. Makanya ini juga note untuk teman-teman, minggu depan kalau saya share video pagi, mungkin saya sebetulnya mau men-share lebih pagi lagi, tapi saya khawatir merampas hak kebebasan Anda menikmati pagi hari. Belum mulai kok sudah dibebani dengan pembelajaran itu. Jadi saya sungkan untuk share pagi ya. Nanti kalau saya share, mungkin kalau ada pertanyaan segera saja dituangkan. Atau bisa juga disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Itu juga lebih efisien. Demikian, mohon maaf Widya untuk pertanyaan ketiga belum terakses. Baik, Mungkin jangan-jangan ada teman-teman yang lain juga yang sudah menuangkan tapi belum bisa saya unduh. Jika ada pertanyaan secara langsung, saya persilakan. Masih ada waktu, mungkin masih 7 menitan. Saya persilakan. Ini sehat-sehat kan teman-teman? Sambil iya, kalau tidak sedang berpuasa Senin boleh sambil minum, boleh. Yang anak-anak kos boleh sambil sarapan ya, boleh. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung di sini atau berdiskusi secara langsung, saya persilakan. Pak, tadi kan saya yang tidak terkirim yang di YouTube, bisa saya pertanyakan secara langsung. Ya, silakan, Widya. Tadi di video YouTube itu dijelaskan bahwa dengan pada pendekatan fenomenologi itu, fenomenologi dijelaskan bahwa itu melihat gejala-gejala ekspresi dalam menjalankan agama. Kemudian dari gejalanya itu ingin diselami lebih jauh dengan cara menjaga jarak dengan diri sendiri. Mohon maaf, saya masih kurang paham dengan istilah yang menjaga jarak dengan diri sendiri. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Apakah kita berarti harus melepas jati diri kita dan berpura-pura menjadi orang lain untuk mengetahui seluk-beluk suatu komunitas agama? Baik itu. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak. Iya, terima kasih Widya Saputri. Itu adalah dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Ingat bahwa studi agama itu memposisikan objek materialnya itu adalah fenomena agama. Jadi, tapi ini memang kegiatan atau pekerjaan paling sulit. Karena agama itu, dan ini yang disampaikan oleh Mukti Ali ya, seorang begawan profesor tentang studi agama, itu mengatakan di antara semua ilmu pengetahuan yang paling sulit untuk menjaga objektivitas itu adalah ketika mempelajari agama dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, mengapa demikian? Karena agama itu biasanya memang mengimpresikan keterlibatan pengkajinya. Katakanlah kita ini Muslim, pasti dong ada fanatisme, ada ada perasaan-perasaan yang terlibat. Nah, ketika kita meletakkan fenomena agama sebagai objek untuk menjaga jarak sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, itulah yang mungkin agak susah. Itu sama halnya Anda jatuh cinta pada seseorang, kemudian Anda disuruh mengkritisi orang yang Anda cintai. Mungkin Anda di mulutnya bisa, wah pacar saya itu nggak enak deh gitu. Tetapi Anda sehari 2 hari setelah berpisah itu pasti kangen, pasti ingin bertemu. Sesuatu yang Anda pandang objektif itu tidak mampu Anda jauhi. Nah, itu karena Anda ada cinta di situ. Nah, agama itu mengapa sulit dilakukan penjaraan? Karena orang beragama itu ada unsur love, ada unsur cinta. Makanya Ibnu Arabi itu mengatakan puncak beragama itu adalah agama cinta. Tetapi cinta yang terbaik itu adalah to be, bukan to have.
Dia itu menjadi, bukan memiliki. Orang kalau sudah punya hasrat memiliki, biasanya menjadi terbatas, walaupun semakin mewujud. Tetapi kalau cinta dalam kerangka to be, kerangka menjadi, maka itu adalah proses terus-menerus tanpa harus memiliki. Tapi kadang itu sakit ya guys, mencintai tanpa memiliki. biar jadi quote pagi ini untuk status Anda ya mungkin. Jadi masuknya penjarakan itu adalah ketika kita melihat perilaku beragama kelompok tertentu, kita mampu menjaga jarak sehingga tetap objektif. Kalau salah ya dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Nah itu maksudnya menjaga jarak. Nah ini yang dimaksud dengan pendekatan fenomenologi ya, melihat perilaku agama bukan melihat norma-normanya, tetapi dilihat dari gejala-gejala ekspresinya seperti itu. Di sini diharapkan bisa mencapai objektivitas. Seperti begini, Anda melihat perilaku orang berhaji ya, atau dengan gelar haji. Kalau Anda tidak menggunakan pendekatan fenomenologi, itu apalagi pendekatannya normatif, seperti contoh orang Madura, haji itu pasti orang baik, haji itu mesti orang benar, semacam itu. Padahal haji juga manusia loh, sebagaimana rocker juga manusia. Dia bisa salah, dia bisa julid, dia bisa munafik juga gitu. Nah di sini orang kalau menggunakan pendekatan fenomenologi akan bisa menjudgment, bisa menarik kesimpulan, dilihat dari perilakunya. Kehajiannya tidak menjamin dia orang baik begitu. Tetapi kalau kita pendekatan normatif, ya haji kan orang sudah melakukan pertaubatan, dekat dengan Tuhan dan sebagainya, pakai baju putih, kopiah putih dan lain sebagainya, sehingga distigmakan itu selalu orang baik. Nah kalau pendekatan normatif begitu, tapi kalau pendekatan fenomenologi nanti dulu. Nah, apalagi di ranah politik, Anda harus kritis dengan gejala-gejala itu. Orang yang berkumpul istighosah, sholat di tengah jalan, apa selalu itu dekat dengan Tuhan? Enggak juga. Itu bisa merampas hak orang lain, merampas kebebasan, ketenangan orang lain, dan itu bisa berdosa, walaupun mungkin sujud dan rukuk, tapi sujud dan rukuk dalam kemungkaran. Itu bisa dilakukan kan kalau Anda bisa menjaga jarak. Tapi kalau Anda terlibat ikut rukuk dan sujud di situ, orang yang membubarkan sholat di tengah jalan dianggap sebagai dianggap melawan agama dan lain sebagainya. Seperti itu, Widya, maksudnya fenomenologi itu melihat perilaku agama, jangan langsung percaya apa yang terlihat di permukaan. Anda harus kritis dengan itu semua. Itu maksudnya. Baik Pak, sudah paham. Terima ya, kasih. Tapi lagi-lagi itu sulit ya, karena tadi yang dikatakan Profesor Mukti Ali, agama terkait dengan fanatisme, dengan keterlibatan individu, terkait dengan pengalaman batin, sehingga kadang susah menjaga jarak. Nah, tradisi ini yang agak agak minor di kalangan umat Islam. Tidak ada tradisi autokritik ya, mengkritik diri sendiri. Kalau ada orang mengkritisi sedikit saja dianggap murtad, dianggap kafir bahkan. Maaf ya, saya sendiri ini sering melakukan dialog antar iman, antar beragama. Itu beberapa hal saya juga dituduh kok gitu sih, kok open dengan kelompok lain ya. Bagi saya ya kebenaran itu didialogkan ya. Kebenaran dalam diri saya itu wallahu a'lam bishawab. Itu minallah ala Allah ya. Saya kira manusia tidak punya hak, manusia hanya punya kewajiban mencari, tapi tidak punya hak untuk mengklaim. Saya kira al-haq itu hanya milik Allah menurut saya. Begitu Widya. Ya teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Ya teman-teman, ternyata waktunya sudah habis ya. Tadi ada yang konfirmasi kesusahan presensi, saya tidak tahu, tapi sebagian besar ini ada yang berhasil presensi. Sudah saya lihat di laptop saya. Sebentar lagi saya close. Sementara yang tidak berhasil presensi karena hambatan teknis, bisa menghubungi koordinator kelas ini, Atikoh, saudara Atikoh, hadir di sini. Halo Atikoh. Halo. Hadir Pak. Oh ya, Atikoh hadir. Mohon teman-teman untuk yang belum bisa presensi karena hambatan teknis, untuk lapor ke Atikoh nanti akan didata.
dengan cara menunjukkan bukti aktif atau bukti join di Zoom ini. Silahkan di screenshot, nanti dikirim ke Atikoh. Nanti akan saya bantu untuk menginput presensinya. Demikian teman-teman, senang, semangat, dan bahagia ketemu Anda dalam proses pembelajaran ini. Apa yang saya lakukan adalah upaya untuk menghibahkan dan mengembangkan sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga itu bermanfaat. Dan jika ada kebenaran, itu hanya sekonyong-konyong saja anugerah dari Allah. Sementara kalau salah, itu sepenuhnya adalah keterbatasan saya. Maka untuk itu saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang yang Anda sayangi di sekitar Anda. Sampai jumpa minggu depan. Saya Bapak Saifuddin Zuhri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.